tak dapat kita ingkari Bapak dan Ibu, tak dapat kita pungkiri dengan keadaan kondisi anak-anak kita, dengan keadaan pemuda-pemudi kita. Betapa banyak di antara mereka yang mengikuti geng-geng motor, mulai berani melakukan tindakan anarkis yang tak pernah terfikir oleh kita sebelumnya. Mereka berani melakukan pembunuhan, pencurian, pemerkosaan. Nauzubillahi min dzalik. Itu anak-anak kita Bapak dan Ibu. Itu umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita ingkari semua itu Bapak dan Ibu. Berapa banyak di antara mereka yang hamil di luar nikah terus bertambah dengan jumlah yang sangat memprihatinkan. Berapa banyak di antara mereka yang menjadikan dirinya tidur di jalan dengan menghisap separuh dari bajunya untuk terhindar dari kelaparan karena tidak adanya perhatian orang tua, karena tidak adanya pendidikan dari orang tua. Di Makassar Bapak dan Ibu, hampir setiap hari terjadi pertempuran anak muda. Hampir setiap hari terjadi pemerkosaan, pencurian Bapak dan Ibu. Ini siapa yang salah Bapak dan Ibu? Kita terkadang bertanya di mana orang tua mereka? Kita terkadang bertanya siapa yang mendidik mereka seperti ini? Tidakkah mereka punya orang tua? Mungkinkah mereka lahir tanpa orang tua? Di mana orang tua mereka? Terkadang kita bertanya seperti itu Bapak dan Ibu. Itulah keadaan pemuda-pemudi kita. Itulah keadaan anak-anak kita. Ini siapa yang salah Bapak dan Ibu? Tidak bisa kita juga pungkiri bahwa yang salah ini adalah kita para orang yang tak pernah memberikan pendidikan yang baik kepada anak, tak pernah memberikan pendidikan yang benar kepada anak. Terkadang kita mendidik anak kita, nah pergi kau sekolah, nah nanti kau jadi bupati, nah pergi kau sekolah, nah nanti kau jadi gubernur, nah pergi kau sekolah belajar, nah nanti kau jadi presiden, tanpa kita menyuruh mereka, nah pergi sholat. Nah, padahal berbahaya kalau anak kita pintar dalam ilmu dunia tapi bodoh dalam ilmu agama. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa anakmu tidak mengenal Allah? Bapak dan Ibu, kalau ada anak-anak kita seperti itu, panggil mereka, rangkul mereka. Mereka adalah anak-anak yang akan menjadi penentu bagi kita orang tua masuk surganya kita atau masuk nerakanya kita, tersiksanya kita dikubur atau tidaknya kita. Maka Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita mendidik anak dengan baik? Kita kembali ke sejarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kullan naqus min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuad. Kami kisahkan kepadamu kisah-kisah supaya kita itu mengambil ibrah dari kisah itu untuk menguatkan hati-hati kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah potongan dalam Al-Qur'an Bapak dan Ibu di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'a. Telah datang kepada kalian satu pelajaran, satu contoh teladan yang baik fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim, wal ladzina ma'ahu, dan orang-orang bersamanya atau keluarganya. Bapak dan Ibu, ayat ini menyuruh kita berkaca kepada Nabi Ibrahim, menyuruh kita melihat bagaimana sebenarnya kehidupan Nabi Ibrahim, bagaimana pelajaran Nabi Ibrahim kepada anaknya, bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya dengan baik. Ternyata Bapak dan Ibu, kalau kita baca sejarah, maka kita akan menemukan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok Nabi yang berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh. Semua anaknya Bapak dan Ibu, hampir semuanya menjadi Nabi. Makanya beliau Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya wal Mursalin, bapaknya para nabi. Kok bisa Bapak dan Ibu? Makanya kita disuruh berkaca kepada beliau Nabi Ibrahim. Bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim sehingga lahir Ismail yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak membangkang walaupun pedang di atas leher. Kalau itu perintah Allah ditaati. Hasil pendidikan Nabi Ibrahim. Bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim? Lahir Nabi Ishak, lahir Nabi Yaqub, lahir Nabi Yusuf, sampai ke Nabi Isa alaihissalam. Nabi Ismail kemudian ke bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim? Terkenal wasiat Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an, pelajaran Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an untuk anak-anaknya. Dan pelajaran ini Bapak dan Ibu diambil oleh seluruh anak beliau. Setelah Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ishak mendidik anaknya dengan pendidikan Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ishak meninggal, Nabi Yaqub mendidik anaknya dengan pendidikan Nabi Ibrahim. Apa yang beliau katakan Nabi Ibrahim kepada anaknya? Ternyata menjelang beliau meninggal, menjelang beliau sakaratul maut, Nabi Ibrahim mengatakan, ma ta'buduna min ba'di. Nah, apa yang akan kamu sembah kalau saya sudah meninggal? Nah, apa yang akan kamu sembah kalau saya sudah tidak ada? Nah, apa yang akan kamu sembah kalau saya sudah mati? Kata Nabi Ibrahim. Pendidikan yang sangat luar biasa. Kalau kita Bapak dan Ibu, nah apa yang akan kamu makan kalau saya tidak ada? Nah, kamu kerja apa nanti kalau saya tidak ada? Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berwasiat kepada anaknya dengan wasiat yang sangat luar biasa terkenal dalam Al-Quran. Ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan kamu sembah kalau saya sudah meninggal? Pelajaran Nabi Ibrahim Bapak dan Ibu seolah mengatakan, wahai anakku, masihkah engkau menyembah Allah kalau saya tidak ada? Kalau saya sudah meninggal, nah masihkah
masihkah engkau melangkah ke masjid? Nah, kalau saya sudah tiada, masihkah engkau mau bersyariatkan syariat Allah? Kalau saya sudah meninggal, masihkah engkau bernabikan Nabi Muhammad? Itu yang beliau ajarkan kepada anaknya. Itu yang beliau didik kepada anaknya. Lahir anak yang berkualitas. Dari mana bapak dan ibu? Dari orang tua yang berkualitas. Persis dengan wasiat Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Allah juga abadikan namanya dalam Al-Quran surah Al-Luqman. Padahal Luqmanul Hakim bapak dan ibu, kalau kita baca sejarahnya, beliau adalah sosok manusia yang hitam, manusia keriting rambutnya, manusia yang kurus, yang putih. Dari badan beliau adalah giginya bapak dan ibu. Tapi Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya dalam Al-Quran karena pendidikan yang besar kepada anaknya. Apa yang beliau katakan dengan anaknya bapak dan ibu? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Persis dengan ajaran yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya bapak dan ibu, pendidikan yang benar kepada anak-anak kita sebelum mereka mempelajari pendidikan matematika, pendidikan IPA, IPS, ajari kepada mereka bagaimana mengenal Allah. Ajari kepada mereka bagaimana mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.